Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga masih tetap semangat belajar bahasa Arabnya ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang al-istifham wa harfu jar. Mungkin untuk kelas 5 dan kelas 6 ini sudah tidak asing lagi bagi kalian karena ini sudah dibahas. Dan ini adalah materi kelas 4, materi akhir kelas 4, tapi tidak apa-apa ya, kita ulangi saja agar pemahaman kalian lebih bagus lagi. Oke. Nah, mengapa istifham dan harfu jar ini disatukan? Karena keduanya berkaitan. Apa sih istifham itu? Istifham adalah fungsinya untuk mengetahui atau untuk mencari tahu suatu informasi. Kemudian contohnya kita bisa langsung ke contoh. Bisa dilihat di sini di sampingnya. Nah, di sini aina tilmizu, di mana murid. Nah, aina di sini itu adalah istifham karena artinya kan di mana. Ketika kita bertanya di mana, otomatis kita sedang mencari tahu. Kita ingin mengetahui suatu informasi. Informasi apa? Informasi si tilmizun ini, si murid ini. Dia itu ada di mana? Kayak gitu. Jadi aina di sini disebut istifham. Kemudian dijawab at-tilmidzu fil fasli. Nah, jawabannya ini mengandung harfu jar atau huruf jar. Yang mana huruf jarnya? Di sini fi. Di murid itu di dalam kelas, seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini ada beberapa contoh huruf jar ya. Di antaranya ada fi, ala, fauqa, tahta, amama, wara'a, janiba, baina. Sebenarnya huruf jar itu tidak hanya segini ya, masih banyak. Cuma yang menunjukkan tempat suatu benda ini adalah di sini. Jadi yang paling cocok dikaitkan dengan istifham ini adalah yang di sini. Oke, coba kita identifikasi. Lihat di sini. Ummi fil matbahi. Mana yang disebut huruf jar? Nah, betul, fi di sini artinya di dalam. Ajlisu alal kursiyyi. Mana yang disebut huruf jar? Ala. Kemudian as-sama'u fawqal ardi, yang disebut huruf jarnya fawqa. As-saburatu tahtas surati, yang disebut huruf jarnya adalah tahta. Kemudian al-fina'u amamal baiti, yang disebut huruf jarnya adalah amama. Kemudian yaqumu hamidun wara'a akhihi, yang disebut huruf jarnya adalah wara'a. Madarasati janibal masrofi, yang disebut huruf jarnya adalah janiba. Al-faslu bainal maktabati wal maksofi, yang disebut huruf jarnya adalah baina. Dan huruf jar itu punya fungsi tersendiri, yaitu fungsinya adalah membuat huruf yang terakhir dari suatu benda tersebut itu menjadi kasroh. Seperti itu ya. Tidak bisa ummi filmat bahu atau filmat baho. Jadi ketika ada huruf jar di sini sebelum kata benda yang mufrad, itu di akhir hurufnya harus kasroh, majrur ya, memajrurkan, harus kasroh, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini yang contoh yang seperti tadi. Untuk pembahasan kedua kita bisa lihat ainal ustaz, di mana ustaz. Nah, istifhamnya ini adalah aina. Kita ingin mengetahui di mana ustaz. Al ustadu amamat talamid. Ustaz itu amama artinya di
di depan amamat talamis, di depan murid-murid. Kenapa enggak talamida atau talamizu? Kenapa talamizi? Karena memang fungsinya huruf jar itu adalah memajrurkan, membuat huruf akhir dari suatu benda setelahnya isim mufrad ini, benda yang mufrad ini yang satu itu menjadi kasroh. Kemudian selanjutnya ainal maqsofu, kayak gitu ya, dimana kantin. Al-maqsofu janibal maktabati, kantin itu di samping perpustakaan, seperti itu. Oke, kemudian jika sudah paham, silahkan kalian kerjakan yang ini. Miss akan contohkan terlebih dahulu. Contoh nomor 1, di sini kita lihat instruksinya terlebih dahulu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan huruf jar yang sesuai. Oke, nomor 1, as-suqu al-masrofi wal maidan. Nah, sebenarnya gampang jika kita tidak tahu artinya. Ketika ada dua kata di sini, kemudian di tengah-tengahnya wa, pastikan itu dua kata. Pasti jawabannya baina. Karena baina artinya di antara. Baina yang ini artinya di antara. Karena kalau misalkan jawabannya di antara, otomatis kan di antara dua tempat, yaitu antara maksob sama maidan, antara kantin dan juga lapangan. Kemudian nomor 2, ajlisu kursi. Ajlisu itu artinya saya duduk, kursi. Duduk di mana? Di atas, kan otomatis atas bahasa Arabnya apa? Di atas bahasa Arabnya bisa ala, bisa juga fauqo. Nah, perbedaannya adalah jika fauqo itu tidak nempel, jauh maksudnya antara perbandingan satu benda dengan benda yang lain. Kalau misalkan ala itu nempel. Nah, jadi kalau misalkan saya duduk otomatis kan menempel dengan kursi, otomatis yang tepat adalah jawabannya ala. Ajlisu ala kursi. Nanti kalian silahkan tulis saja ya. Kemudian nomor 3, yarkabu abi as-sayyarata wa ajlisu hu. Apa rokiba yarkabu artinya mengendarai. Ayah saya mengendarai mobil dan saya duduk di mana? Misalkan kamu duduk di sampingnya. Samping, apakah bahasa Arabnya di samping? Jadi, berarti kalian tinggal ditulis saja di sini jani bahu, dan saya duduk di sampingnya. Kemudian nomor 4, al-jannatu aqdamil ummahat. Saya surga. Nah, ini sudah pasti kalian tahu ya, karena ini sudah sangat familiar. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, otomatis di bawah bahasa Arabnya tahta. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kemudian yang nomor 5, atakallamu ma'a ustadi aqumu hu. Saya berbicara dengan guru saya berdiri di mananya? Misalkan di depannya. Di depan bahasa Arabnya adalah amama. Berarti di sini tulis saja amama. Akumu amamahu. Seperti itu. Kemudian yang ini nomor 6 sampai 10 silakan kalian kerjakan sendiri ya. Misalkan bantu terjemahkan, namun kalian isi sendiri. Usolli jama'atan, saya sholat berjamaah masjid. Kira-kira yang paling tepat huruf jarnya diisinya apa? Kemudian nomor 7, yaqumul imam berdiri makmum fis sholat. Makmum di dalam sholat. Kira-kira imam itu berdiri di sebelah mananya makmum? Kalian tulis di sini. Kemudian nomor 8, as-sama'u al-ardo. Nah, bumi itu di sebelah mananya? Langit itu di sebelah mananya bumi sih? Nah, jawab di atas misalkan. Nah, di atasnya itu kan kalau misalkan langit dan bumi otomatis tidak nempel kan, berarti yang paling tepat jawabannya yang mana? Ala atau fauqo? Tadi kan sudah saya jelaskan. Kemudian yang nomor 9, al-bisatu itu artinya karpet, al-bilati, karpet lantai. Kira-kira yang paling cocok apa? Karpet itu kalau diletakkan di sebelah mananya lantai. Kemudian
Yang terakhir nomor 10, asyurfatu titik al-baiti. Syurfatun itu artinya teras. Nah, ketika kamu punya rumah, ketika di rumah kamu ada terasnya, itu biasanya letaknya di mana? Nah, apakah di depan, di belakang, di samping, atau di mana? Silahkan tulis di sini. Seperti itu ya, fahimtum? Oke, silahkan pahami lagi materinya. Kemudian jangan lupa kalau sudah dikerjakan kirim ke Google Classroom. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.